Selamat pagi Pak Cliff. Di sini saya Laurencia Natania akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda pada data nomor 20. Yang pertama itu ada dependennya atau Y, itu ATR. Lalu untuk X1-nya ada DER, lalu X2-nya ada current ratio. Jadi yang pertama saya akan share screen terlebih dahulu stata saya. Oke, di sini dapat terlihat statanya. Lalu hal yang pertama saya lakukan yaitu filenya saya save terlebih dahulu menggunakan log lalu begin. Lalu saya tulis nama filenya itu AFL1 Laurencia Natania. Lalu saya save di sini. Lalu lalu selanjutnya itu memasukkan data dependent dan X tadi. Kita pilih variable name supaya tertera di sini nama variabelnya. Lalu hal yang pertama kita lakukan itu uji asumsi klasik dengan yang pertama itu uji normalitas untuk errornya. Lalu kita ketik rect Y1 atau Y, X1 dan X2. Oke, lalu kita akan ketik predict res. Predict res, predict res, R untuk mengeluarkan residunya. Lalu kita ketik SK test res. Nah, dikatakan berdistribusi normal jika prop atau C-nya yang di sini itu di atas 0,05. Tapi dapat dilihat pada data ini hasilnya itu di bawah 0,05. Maka karena data yang tidak normal ini kita akan melakukan dua hal, bisa dua hal itu yang pertama transformasi atau ladder atau yang kedua itu buang outlier atau grab box, buang data. Tapi saya di sini mencoba menggunakan transformasi atau ladder. Saya di sini menggunakan transformasi atau ladder, berarti tapi saya mulai dari variabel Y terlebih dahulu. Saya akan tulis ladder, lalu saya tarik, sebentar. Lalu saya tarik variabel Y-nya. Nah, di sini dapat dilihat kita bisa pakai yang di atas 0,05. Di sini ada rumusnya itu square root atau root, ya square root. Lalu saya akan menulis rumusnya gen. Karena ini kita akan memunculkan variabel baru, jadi untuk yang pertama ini bisa kita menggunakan sembarang kata, terserah kita untuk memunculkan variabel baru. Tapi saya di sini pakai katanya etry skrt sama dengan, lalu kita copy rumusnya di sini, lalu kita enter, lalu kita drop res. Lalu setelah kita drop press, kita akan memulai dari awal. Kita ketik rect, tapi kita pakai Y-nya itu yang baru. Yang di sini, etryskrt. Kita ambil, lalu kita ambil X1, lalu X2. Lalu kita akan ulang seperti tadi, predict res, R, sk test res. Nah, dapat dilihat di sini eh, datanya itu sudah normal di atas 0,05. Maka kita akan lanjut selanjutnya karena syarat asumsi ini udah terpenuhi, kita akan lanjut ke uji linearitas atau uji linearitas. Kita akan ketik stat of test. Nah, dikatakan itu jika prof ini berarti profilnya itu di atas 0,05, berarti memenuhi asumsi linearitas. Dapat dilihat di sini itu di atas 0,05 sebesar 0,09. Berarti asumsi atau uji linearitasnya ini terpenuhi. Lalu selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas.
Ini menyatakan jika antar variabel itu tidak ada hubungan yang dekat. Oke, kita akan uji multikolinearitas. Kita akan tulis, kita ketik fifth. Jika min fifth di bawah 10, maka tidak terjadi gejala masalah multikolinearitas. Ini di bawah 10. Berarti uji multikolinearitas ini memenuhi syarat atau terpenuhi. Lalu kita lanjut ke uji heterokedastisitas untuk menguji apakah data ada yang sama atau tidak. Kita tulis hetes. Nah, jika p-value di bawah 0,05, maka terjadi gejala masalah heterokedasitisitas. Nah, dapat dilihat pada data di sini, prop C-nya itu di atas 0,05, bukan di bawah 0,05. Berarti tidak ada gejala masalah heteroskedastisitas. Karena ini halnya normal dan uji-uji asumsi klasik yang sudah terpenuhi semua, lalu kita akan melakukan uji regresi linear berganda atau uji hipotesis untuk melihat pengaruhnya. Kita akan mengetik reg, lalu kita ambil Y1-nya yang tadi, ETR, YSQRT, lalu DER, lalu current ratio. Nah, dapat dilihat pada hasilnya ini, yang pertama itu pada Prop V. Kita uji fail atau uji model. Kayak uji modelnya sesuai atau tidak. Jadi jika Prop V di atas 0,05 artinya itu tidak signifikan. Berarti modelnya ini tidak bisa menjelaskan variabel Y. Dapat dilihat di sini Prop V-nya itu di atas 0,05. Berarti tidak signifikan. Lalu kita lihat pada uji T, eh, kalau biasanya Prof ini kalau di atas 0,05 dan biasanya tidak ada satupun variabel X yang mempunyai pengaruh signifikan pada skripsi itu seharusnya menambah variabel. Biasanya seperti itu karena ini eh, va- variabel X ini tuh tidak mempunyai pengaruh signifikan sama sekali. Dan dapat dilihat pada uji T untuk mengetahui variabel X mana yang mempunyai pengaruh pada PT ini, di sini, itu harusnya di bawah 0,05 maka berpengaruh signifikan dan H1 itu diterima. Tapi di sini itu di atas 0,05 semua. Untuk DER dan current rasionya itu di atas 0,05. Seperti yang tadi saya bilang, eh, tidak ada satupun variabel X yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Dan kita lihat pada koefisiennya ini, dia itu negatif untuk X1 dan X2. Maka pengaruhnya itu negatif atau berlawanan. Lalu kita akan melihat R square-nya. Di sini R square-nya itu 0,05. Berarti dia itu kayak ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X. Tapi di sini dia itu hanya memiliki 5 5% untuk menjelaskan prop V-nya ini. S-square-nya 0,05. Nah, seperti yang dapat dilihat, tidak ada satupun variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Y dan pengaruhnya itu negatif, tuh, berlawanan. Sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih.